Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zina merupakan tindakan asusila yang sangat tercela. Islam sendiri mengategorikannya sebagai dosa besar kedua setelah perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Hukuman pelaku zina pun sangat berat, yaitu dirajam sampai meninggal jika pelakunya sudah memiliki istri, muhsan, dan dicambuk sebanyak 100 kali jika belum menikah, gairu muhsan. Berkaitan hal ini, ada kisah dramatis dua sahabat yang mengaku di hadapan Nabi telah berbuat zina. Mais bin Malik dan perempuan dari kabilah Gamidiyah. Tanpa ragu dan takut, keduanya menyerahkan diri dan minta dijatuhi sanksi sebagaimana mestinya. Yuk, simak kisahnya. Kisah Mais bin Malik mengakui perbuatan zina di hadapan Nabi diriwayatkan dari Buraidah. Sekali waktu Mais bin Malik datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Sucikanlah aku, wahai Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Apa-apaan kamu ini? Pulang dan mintalah ampun serta bertaubat kepada Allah." Mais pun pergi. Belum lama kemudian dia kembali dan berkata, "Sucikanlah aku, wahai Rasulullah." Rasulullah menjawab sebagaimana jawaban sebelumnya. Hal itu terjadi berulang-ulang. Sampai keempat kalinya Rasulullah bertanya, "Dari apa kamu harus aku sucikan?" Mais menjawab, "Dari dosa zina." Rasulullah pun bertanya kepada sahabat lain yang ada di situ, apakah Mais ini mengidap gangguan jiwa? Lalu dijawab bahwa Mais tidak gila. Beliau bertanya lagi, apakah Mais sedang mabuk? Salah seorang kemudian berdiri untuk mencium bau mulutnya, namun tidak ada bau hamar. Beliau kemudian bertanya kepada Mais, "Betulkah kau telah berzina?" Mais menjawab, "Ya, benar." Kemudian, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menegakkan hukum rajam, yang berlaku efektif pada waktu itu, terhadap Mais hingga akhirnya ia meninggal. Setelah kewafatannya, orang-orang terpecah dalam dua pendapat mengenai kesan terhadap Mais. Sebagian mengatakan bahwa Mais telah celaka akibat dosa yang telah diperbuatnya. Sementara sebagian yang lain memiliki kesan positif bahwa Mais merupakan orang yang beruntung karena telah bertaubat secara sangat baik, yaitu dengan mendatangi Rasulullah, mengakui kesalahannya, dan ikhlas untuk menjalani hukuman rajam. Sampai selang 3 hari setelah kematian Mais, kedua kubu itu masih dalam pendapatnya masing-masing. Hingga akhirnya Rasulullah meminta mereka untuk memohon ampunan kepada Mais. Lalu beliau bersabda, "Sungguh Mais telah bertaubat dengan sempurna, dan seandainya taubatnya dapat dibagi untuk satu kaum, pasti taubatnya akan mencukupi seluruh kaum tersebut." Kisah ini dicatat oleh Imam Bukhari dalam sahihnya pada bab merajam pelaku zina di musala, hadits nomor 6434. Selanjutnya adalah kisah wanita Gamidiyah mengakui perbuatan zina di hadapan Nabi diriwayatkan dari Buraidah. Sekali waktu seorang perempuan dari suku Gamidiyah menemui Rasulullah, dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, sucikanlah aku dari dosaku." Rasulullah kemudian memintanya untuk pulang. Esok harinya ia itu datang lagi. "Mungkin engkau enggan untuk menjatuhkan had, hukuman, untukku sebagaimana yang engkau lakukan terhadap Mais bin Malik." "Demi Allah, aku telah hamil, dari hasil zina," katanya mencoba meyakinkan. "Aku tetap menjawab tidak." "Pergilah sampai kau melahirkan," jawab Rasulullah. Setelah sekian lama dan wanita itu telah melahirkan, ia kembali mendatangi Rasulullah sambil menggendong bayinya sebagai bukti, dan berkata, "Ini bayinya, aku telah melahirkannya." Rasulullah menjawab, "Pergilah dan susui dia sampai engkau selesai menyapihnya." Setelah sekian lama dan wanita itu sudah menyapi anaknya, ia kembali mendatangi Rasulullah dengan menggendong anaknya yang sedang memegang roti. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyapihnya dan ia sudah bisa makan." Rasulullah pun meminta wanita untuk menyerahkan bayinya kepada salah seorang sahabat yang hadir di situ. Ia kemudian dibawa ke tempat eksekusi rajam. Sampai kemudian Khalid bin Walid ikut merajamnya. Mukanya terkena cipratan darah wanita itu. Ia pun mencela si wanita. Mendengar apa yang baru saja Khalid ucapkan, Rasulullah menegur, "Jaga ucapanmu, Khalid. Demi Allah, ia telah sungguh-sungguh bertaubat dengan taubat yang seandainya seorang penarik pajak bertaubat maka akan diampuni." Wanita itu pun disalati dan dimakamkan. Kisah ini dicatat Imam Muslim dalam sahihnya dalam bab pengakuan orang yang berzina, nomor hadits 4528.